Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ke-8. Kegiatan hari ini kita yang pertama ziarah. Ziarah itu mendatangi dengan mengharap hikmah atau barokah. Kemarin ziarah. Kalau kita mendatangi tapi kita mengharap barokah dan hikmah, apa katanya? Berjalanan atau tamasya. Nah, di sini termasuk seorang tokoh masyarakat. Siapa beliau? Bapak Agus dan Balai. Mudah-mudahan kita dapat barokah sidin. Lawan hari ini kita belajar masalah sirah nabawi. Tahu sirah nabawi itu apa? Sirah itu perjalanan hidup, nabawi itu nabi. Dan di sini dalam nabinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kan untuk sementara kita tahunya Nabi Muhammad. Siapa beliau? Nabi. Kan gitu kan. Sudah, kita sekarang membuka yang nama kitabnya adalah Nurul Yakin atau Cahaya Keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun pertama Sidin hijrah. Apa hijrah? Jadi dulu Sidin itu di kota Mekah, tapi dimusuhi, bahkan nak dibunuh. Lalu Sidin pindah ke kota Madinah. Nah, makanya tahun Masehi 2001 dan ada tahun Arabnya apa? Hijriyah. Hijriyah itu apa? Tahun pertama Nabi hijrah. Jadi hijrah Sidin ke kota Madinah itu dihitung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai dengan tahun sekarang ini. Makanya dinamakan tahun Hijriyah atau Rasulullah waktu hijrah. Oke. Salah satu pertama di tahun Sidin hijrah, yang pertama Sidin mendirikan masjid permulaan azan dan azan fajar atau azan subuh. Itu kan beda tuh. Nah, itu pertamanya di tahun pertama bulan hijrah. Dan Ramadan dan azan Jumat. Itu semuanya dimulai di pertama tahun Sidin pindah ke Madinah. Dalam tahun pertama hijrah Rasulullah mendirikan masjid yang mulia, dan mendirikan masjid itu beliau ikut bekerja untuk memberi contoh kepada umatnya agar gemar bekerja. Jadi di Madinah itu ada masjid loh yang kubah hijau. Nah, itu Sidin mulai me-4 seorang mulanya. Tapi kada segala itu kan direnovasi akhirnya dengan seperti itu. Tapi itu dilakukan di tahun pertama pas Sidin hijrah ke Madinah. Yang pertama diulang Sidin adalah masjid. Ini menjelaskan bahwasanya kalau kita hendak memulai sesuatu itu kita mulai dengan agamanya. Apalagi cari bini, adabnya mamanya kayak apa, kemudian pakaiannya kayak apa, sholat kah ada, pas puasanya puasa apa ada, agama. Kenapa? Kalau agamanya baik maka ujung-ujungnya itu akan baik. Nah, yang kedua dalam tahun itu pula diadakanlah peraturan azan. Nah, untuk mengingatkan orang yang lupa atau lalai, lagi pula agar berkumpulnya lebih merata. Ini gunanya azan. Kalau kalian misalnya ada betapa, apa kan azan tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu apa? Apa? Salah satu alasannya adalah untuk mengingatkan orang yang lupa atau lalai. Main game, teringat lagi di waktu, jam aja tahu, IG aja tahu, itu ulum. Nah, azan mengatakan orang bahwa itu masuk waktu jam tengah. Jadi azan salah satunya mengingatkan, misalnya monjok lawan monjok, ingat-ingat. Azan mengingatkan bahwa itu masuk. Yang kedua, agar orang yang berkumpul itu lebih merata. Makanya di situ ada azan lawan iqomah. Azan itu memadahkan waktunya masuk. Jadi walaupun kada menunggu qomat langsung sembahyang bisa. Misalnya ada orang azan di sana, kita sholat di rumah, boleh kada menunggu itu qomat. Kenapa? Azan sendiri itu memadahkan bahwa waktu sholat itu udah masuk. Qomat kenapa? Qomat itu pas orang sudah kumpul semua, biar kompak itu qomat. Azan memadahkan masuk. Iqomat itu artinya menyuruh berdiri, menyuruh melakukan. Itu mengumpulkan orang atau memadahkan yang lupa. Itu tujuannya azan. Jadi dulu pernah kami di pondok ditakuni oleh orang. Jarnya Tuhannya orang Islam tuh jawabannya apa? Nah, kalau misalnya kalau ditakuni gitu kayak apa jawabannya? Orang Islam tuh Tuhannya jauh kah? Kenapa aja kami?
Masa aja anak sembahyang kiau Tuhannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya kayak apa? Ya, pakai otakmu masing-masing. Kan bertakun. Tuhannya orang Islam itu jauh kah? Kenapa? Karena mau anak sembahyang pasti dikiau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabanmu kayak apa? Apa boleh PR? Apa? Biar pintar. Kau kan takunya orang. Apa jawabannya? Tuhan orang Islam itu bukan jauh. Azan itu bukan mengadakan jauh, tapi azan itu membuktikan bahwa hanya agama Islam, agama yang bujur, agama yang nomor satu, agama yang menang. Maksudnya ada orang lomba, misalnya anggaplah 5 orang lari, lomba lari, saya lari, pas menang saya kok. Satu aja menang, antara 5 tadi satu aja yang menang. Yang berteriak menang atau hore itu cuma orang yang mana? Cuman satu orang yang itu ininya. Cuman Islam yang hanya Allahu Akbar pakai mic lagi kurang sebutin tuanya 4. Oh. Mengumandangkan bahwa asyhadu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Jawabannya bukan Tuhan kita jauh, tapi mengatakan bahwa Islam atau agama kita agama yang jujur. Islam atau agama kita lah yang menang, yang diakui. Kenapa? Kita wani hore. Bahkan kalau kita di takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menjelaskan bahwasanya kita menang, kita loh pemenang. Allah Maha Besar, kami pemenang. Kami mengumandangkan kemenangan kita. Bukan Allah itu jauh. Dalam fajar di pagi bulan Ramadan, nah ini kan bulan Ramadan nih, oleh beliau diperintahkan azan 2 kali. Yang pertama untuk mengingatkan orang yang lupa sehingga bangun untuk sahur, dan azan kedua untuk sembahyang subuh. Jadi di setiap subuh Rasulullah itu mensunahkan azan itu 2 kali. Tapi kalau di Indonesia kada kawa ini diganti dengan sahur. Padahal sunahnya surah azan. Dia yang terbangun tadi terguring tadi bangun untuk sahur. Itu sunahnya bukan sahur, tapi apa itu? Acil Acil murni, ayo sahur. Sunahnya lain itu. Sunahnya itu azan. Azan pertama untuk membangunkan orang yang lupa untuk mungkin memasak sahur dan orang untuk berang sahur, dan azan kedua mengatakan bahwa itu sudah sembahyang. Ini belum pernah dilakukan di Indonesia, belum. Itu khusus bulan Ramadan 2 kali azan subuhnya. Bahkan orang Arab ada yang nggak bisa mengaji. Kenapa? Arabnya beda. Jadi kayak orang Banjar. Orang Banjar itu kan ada Dayak, ada orang Amuntai, Kandangan lah. Itu beda tuh bahasanya. Kalau bahasa kami Banjar Simpang ikam. Kalau bahasa Amuntai kau. Kalau bahasa Barabai ada 2 macam. Ada Andika itu ikam. Andika. Jadi macam-macam. Jadi Arab tuh kayak itu juga. Jangan dikemkiran Arab itu tahu membaca Al-Quran. Kamu gak ada belajar? Kan bisa baca. Aku kan nyampe kamu mau pada. Gak bisa baca aja. Mulai di mana? Disinggung ulang. Oke. Nah, ketika orang-orang Yahudi mengetahui tersiarnya agama Islam di Madinah, lalu mereka menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin di sana. Dan giatlah mereka dalam usaha menghalang-halangi orang-orang masuk Islam. Jadi kayak kita di sini nah. Misalnya Islam, kok tak ada membawa agama baru. Misalnya kita ada agama hanyarnya, agamanya agama Samsung.
agama Samsung, agama apa. Itu Nah, bawa pastinya membawa itu dimusuhi. Rasulullah SAW dulu di sana kaum munafikin menyembah api, menyembah matahari. Maka Rasulullah membawa ajaran baru yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dimusuhi, bahkan terang-terangan. Ada pernah mendengar kisah kayak apa orang menjaga Islamnya sampai batu di sana tuh kalau tengah hari nih, bukan tengah hari, sekitaran jam 9 jam 8 batu itu dipecahin talu masuk saking panasnya di Arab di Mekah itu. Nah orang ini dia anak dari batu, anjir lagi batu. Siapa? Sayyidina Bilal. Belum pernah nonton filmnya? Rasanya pas subuh kayak subuh kita pasti ada TV. Sayyidina Bilal. Bagaimana orang mempertahankan daripada Islamnya dulu. Wah ini alhamdulillah kita Islamnya nggak ada diganggu. Bahkan sampai detik ini yang guyur di Rohima adalah namun ada yang kamu lihat sembahyang sembelih. Namun ada yang kamu lihatnya puasa dipotong-potong. Di luar daripada sini. Subhanallah, kita mau di sini mudah kemana-mana. Nah, di situ orang menampakkan daripada permusuhannya sampai kada tega, kada segan-segan membunuh. Maka alhamdulillah kita sekarang kada seperti itu. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa ketiganya ini sampai mereka mengadakan peperangan. Maka Rasulullah itu banyak memimpin daripada perang. Kenapa? Mempertahankan daripada agama Islam ini tadi. Islam yang kita anut sekarang. Mungkin kan tahu apa itu Islam? Islam itu agama itu apa? Agama itu keyakinan bahwa hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Selain daripada itu kita kada usah percaya. Ada kalau di YouTube loh yang akun Nabi 26. Ada loh. Ada itu makanya dikejar orang. Kenapa? Kata menunggu itu cuma 25 nabi dan Nabi Rasulullah SAW adalah nabi terakhir. Ada yang mengaku, misalnya uji ngaku. Itu ngaku. Itu mengaku nabi. Omulung. Ngaku nabi. Palsu. Makanya dicari yang itu ada. Jadi jaga Islam kita ini, dan Islam hanya Islam, nah inna indallahil Islam. Agama yang bujur itu hanya Islam. Selain Islam, nehi kita berjaya dalam paham. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada aku yang bertakon. Tapi kalau kau ada bisa menjawab berdiri. Wow. Diri Pak, aku yang bertakon apa yang bertakon? Ayo, kamu jadi itu berdiri. Kayak sekolahan, ada kalau. Kamu dulu dijawab ya itu. Ayo. Kapan mati? Ya. Jamin, ada pertanyaan tentang Islam, seputaran Islam aja. Terkadang kita anggap sembahyang kita tuh diterima sudah. Kita anggap sembahyang kita tuh yang akan memasukkan kita ke surga. Padahal enggak. Tahu yang memasukkan kita ke surga itu apa? Pandangan Islam aja. Isya, lohor, maghrib, asar, subuh. Kalau kau kadang menggawi salah satu ini tadi, misalnya isanya kadang ke Islam, isanya kadang menggawi berarti Islam. Apa yang mereka? Islam. Karena Isa kadang menggawi. Isa lawan subuh kadang menggawi berarti agama mereka apa? Islam. Lam. Ulun gawe kecuali subuh berarti agama ikam S. Kamu apa agama S? Semua jadi gawinya. Ya lo, awalnya kamu kalau mau gawe misalnya 2 kali kamu gawe, itu tadi Isa lawan subuh berarti lam. Paham? Islam. Persis kayak kita hendak nyambat Andika. Andika itu harus ada suku kata A N D I K A. Kalau kurang
maka kada cocok di ngarannya Andika. Dipanggil Ika. Lain Monjo. Sama Islam. Kau menganggap Islam. Tapi subuhmu kada, berarti hilang. Hilang. Maaf. Ada lagi pertanyaan? Jadi tentang sembahyang tadi, gini. Kita kadang-kadang meyakini bahwa sembahyang kita tuh bujur. Tapi sembahyang itu adalah merumus bahwa itu adalah orang bujur. Contoh, kan ada kalau polisi palsu. Lawasnya ketahuan pada palsu. Kenapa? Bajunya baju polisi, topinya topi polisi, sepatunya sepatu polisi, guntingannya pun guntingan polisi. Udah lawas, udah orang bertakun di dalamnya, mana kartu identifikasi kami ini polseknya di mana? Nah, kenapa menjawab? Nah, kenapa lawasnya ketahuan? Karenanya serupa. Jadi kita nggak tahu orang ini masuk surga apa neraka. Kenapa? Ini sembahyang taros. Tapi setelah ditakuni isinya apa yang kamu sembah, apa keyakinan ikam tentang Allah, bagaimana perasaan ikam atau hidup ikam itu sembahyang tujuannya apa, nasibnya ketahuan. Nah, makanya yang memasukkan kita surga bukan sholat kita, yang memasukkan kita surga bukan puasa kita, yang memasukkan kita surga bukan amal baik kita. Itu cuman jalan agar orang itu baik. Contoh, ikam hendak tolong ke pasar, ini jalannya. Iya tolong aja ke pasar, tapi nya ada belanja. Tapi nyuntan tandel orang di situ. Sama jalannya. Jadi sembahyang sama, apanya sama. Orang munafik kayak itu, sembahyang sama, apa sama. Tapi tujuan di hatinya beda. Jadi ini ada kisah. Kisahnya orang ini imbah balik pas mendengar kisah bahwa sedikit pun dosa akan membawa kita ke neraka. Kita merasanya, waman miskal dzarratin khairan yarah, waman miskal dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi pun ikan berisi kejelekan di hatimu tidak akan masuk surga. Akan dihitung. Dan sedikit pun kebaikan ikan di dalam hatimu kayak di biji sawi itu akan dihitung sebagai amal kebaikan. Apapun. Jadi orang ini kadang lagi dah berbuat jelek. Dah, aku cari goha masuk. Goha sembahyang. Situ ada diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita mau pati apa yang disuruh oleh Allah, Allah akan mencukupi daripada kebutuhan kita. Jadi orang ini kadang mau begawe lagi loh, kadang mau buat dosa, kadang mau begawe, kadang mau apa. Jadi di muka daripada goa itu didatangkan oleh Allah sumber. Jadi sumber itu kadang pernah mati. Terus kayak gitu sumber. Jadi disitulah kita tempat minum lawan wudhu. Nah, kemudian untuk makannya Allah menghidupkan daripada pohon delima. Pohon delima itu apa? Pohon delima itu yang jelas bukan pohon D7, bukan D5, bukan D6, D8, bukan. Pohon D5. D5 itu ganas sedikit daripada apel, lebih empuk dan lebih manis daripada apel. Kamu di Jawa pernah makan D5. Nah, akhirnya sehari itu sebiji masak. Jadi setelahnya selesai beribadah apa, sholat dan sebagainya, keluar, wudhu, makan itu tadi, minum, masuk pulang ibadah. Walhasil sampai 100 tahun dan ia minta pada Allah akhir hidupnya itu matikan ulun dalam sholat. Matikan ulun dalam sholat dalam keadaan sujud. Dikabulkan oleh Allah. Sholat, sujud, meninggal. Ada rencana anak? Doakan. Amin. Siapa anda? Panas nih. Nah, mati bujuran. Maka kan berhisab. Apa hisab? Ini yang paling bahaya kalau kita meninggal. Hisab. Kalau hisab dihitung. Iki menjaga PS. Orang sembahyang ini menjaga PS. Sekali sembahyang itu 40 tahun di neraka. Oh, berarti kamu neraka dulu. Digoreng di apa? Udah 40 tahun datang lagi. Oke. Ikan di sini ada angsulan orang kada belikakan. Angsulan orang kada rida, neraka pulang. Bersih pulang. Belikan pulang. Set. Iki ke masjid sandal buruk, boleh sandal hanyar. Nah, masuk pulang makanya hisab itu sangatlah lama. Sangat lama hisab itu. Hisab itu perhitungan. Amal-amal itu kan seperhitungan.
Si Nadir pernah minjem rupiah kan pada? Oh, kena jodoh. Oh, Oh, goreng-goreng. apa itu yang mau hisap. Pas orang ini tadi itu dihisap, kada masuk hisap, kada dihitung, langsung dimasukkan ke surga. Setelah hendak masuk ke pintu surga, ada suara di situ bahwasanya, wahai Udin bin Baco misalnya, selamat datang, welcome to city surga. Dengan nikmat Allah masuklah engkau. Dengan rahmat Allah masuklah engkau. Karena niat seorang sembahyang. Nah, nyatakan sembahyang kemaafan. Karena niat orang itu tadi sembahyang karena kadawani dengan neraka dan mengharap surga, maka langsung hatinya menjawab, tunggu dulu, ulun kada hendak masuk neraka, masuk surga nih kalau kada dengan amal ulun. Kalau dengan ridhonya Allah ulun tidak mau. Kenapa? Ulun yakin benar ulun masuk surga ini karena ibadah ulun yang 100 tahun. Yang ulun kada pernah berbuat jelek lawan Allah, kada pernah berdosa lawan Allah, ulun beribadah karena inilah. Amalnya dengan itu tadi ulun kada nak masuk. Nggak pernah. Ya Allah, ini kada mau dimasukkan, amal kada karena ibadahnya. Ya Allah, padahal lawaninya inya masuk ke masuk ke surga karena rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada mau juga. Pokoknya amalnya dengan rahmat Allah ulun kada mau. Ulun dihitung karena ibadah ulun 100 tahun ulun masuk ke dalam surga, ulun mau. Sampai 3 kali langsung datang perintah Allah. Oke, amalnya pada hendak masuk ke dalam rahmatku, hitung amalmu yang 100 tahun dengan rahmatku. Rahmat yang ada pada dirinya, rahmat itu nikmat. Lawan ibadahmu yang 100 tahun tadi, yang sumbang, yang haji, apa itu 100 tahun, timbang. Apa rahmat dia di dalam dirinya yang diberikan Allah yang dihitung atau ditimbang lawan amalnya? Apa? Biji mata 1 dikuncing, malaikat sebuting biji mata diambil ampunnya tadi, lalu amal yang 100 tahun dan dianak ditimbang. Ternyata beratan biji mata. Kamu kira mata ini bukan rahmat Allah? Berapa banyak orang yang bijak pada pembujur. Ada orang kita menyawan barang beliau. Atau orang tuanya, orang tua. Orang kan membaca di perang. Ada Allah, ada orang beliau lah. Mama itu enggak. Masuk dijawabkan gini, tapi tidak boleh lihat. Ada Allah, mata ini rahmat Allah. Kayak apa ya cara mengaji, cara mengetahui kiblat, cara berwudunya yang bujur, sama cara ke mata. Maka diambil Allah matanya itu tadi, diambilnya amal yang 100 nya bangga benar, ditimbang. Ternyata beratan mata. Maka masuknya ke neraka karena sombongnya. Ini catatan bahwa sembahyang kita kadang akan masalah kita dalam surga. Yang masalah kita dalam surga adalah kita mengikut daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemurahan Allah lah kita masuk dalam surga. 100 tahun kan. Kitanya ajan di masjid udah merasa surga aku nih, udah aku pasti surga. Itu gin, komat juga. Kan bagus dong suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah. Ada salah lah. Gimana kamu belajar? Hayalah salah, ikan yang salah. Hayalah salah. Hayalah sholah. Anunya, salah satu caranya Allahu Akbar ra dilupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah salah. Itu nyatu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sunnahnya. Kemudian ashadu, salah. Ashadu, aku bersaksi. Ashadu Allah, bukan Allah. Ashadu Allah, apa Allah? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu bukan wa ashadu
wa asyhadu anna Muhammad hayya 'alas shalah hayya 'alas hayya 'alas salah. Kan bang salah. Katakan kemuliaan orang yang azan bujur. Ini azannya bujur tapi lah. Itu pas orang tenggelam di mahsyar kena dengan keringatnya seorang, kan ada kata tenggelam dengan keringatnya seorang nya dipanjatkan oleh Allah lehernya. Jadinya ada tenggelam daripada yang akan kau orangnya jutaan miliaran mulai kaum Nabi Adam dikumpulkan dalam satu tempat, matahari dianggap senunggui. Oh, Jamil ini penyakitnya ini pokoknya per detik. Tahu kenapa? Karena kanan kiri kita ada malaikat yang lebih canggih daripada komputer. Bahkan diceritakan di hati kita segretek anak apa aja itu udah dicatat. Diceritakan dulu ada orang datang ke Rasulullah SAW. Orang miskin, melihat Rasulullah miskin kok, nangisnya. Setelah bulik diutus oleh apa Rasulullah pada kanorinya bahwasanya sedekahnya sudah diterima oleh Allah. Itu kan orang miskin, masa jadi sedekah? Lagi didatanginya nggak tahu ya. Apa ini masalahnya, kenapa Rasulullah orang itu datang miskin tadi minta doakan aja, setelahnya bulik suruh datangi Rasulullah pada kanoninya bahwasanya sedekahnya sudah diterima. Sedekah apa? Ternyata orang ini tadi pastinya berjalan ada ngarannya Gunung Uhud. Gunung Uhud tuh kayak gunung Bamega di sini, Gunung Gorol. Ternyata ingat tuh di dalam hatinya berniat, ya Allah, seandainya gunung untuk emas dan itu adalah ulun akan sumbang kepada Rasulullah, ulun akan bersedekah kepada Rasulullah karena banyaknya orang yang diberi sidin makanan. Ternyata oleh ini yang dua ini tadi, yang kanan ini mencatat yang baik, yang kiri ini mencatat yang jelek. Hati-hati kan kalau ada yang mengambil mangga orang ini dicatat. Gue nggak kan dicoret. Kemudian orang tadi anak mensedekahkan daripada gunung emas itu tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya. Makanya banyak-banyak berniat yang baik. Walaupun kita kadang kalah, kita kada bisa sepeda motor misalnya, Allah sadaya orang bisa sepeda motor, Allah akan bawa orang apapun ya Allah, menurut tawa Allah akan sembahyang terus. Ya Allah seadanya ulun kuat ulun akan puasa terus. Niatul mukmin kata Rasulullah khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Paham? Jadi konsep hari ini bahwasanya kita mengetahui pada azan itu di tahun pertama hijrah di Madinah. Rasulullah di Mekah itu belum ada azan. Belum ada. Azan belum disuruh ya. Nah, kemudian tentang Islam tadi, jangan sampai agama kita Islam, Ilam, kamu kalau dibaca semua Islam. Ada isanya subuh, lohor, maghrib, asar. Dan yang terakhir apa tadi? Beramallah. Terakhir beramallah hanya untuk Allah, bukan beramal gara-gara anak barat. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boy. Kenalkan gue. Coba aduh. Kenapa harus balik ke Bali? Rapelnya beladuan. Saling ke kanan kiri jauh. Kita tanam. Kendaraan posisi kamera baik ada kena kamera bos beneran kopi apa tak kedua saya pakai ini saya pakai lepas aja
Baterai tinggal 5%, cok. Bos. Baterai tinggal 5%. Aduh, keprek mati nih anunya recorder. Mana bos? Aish. Abang, ai ke depan